sebagai ciptaan Allah yang utuh dan saling terhubung dengan Tuhan dan manusia. Merujuk pada ungkapan tersebut, perkenankan kami menyajikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Ekoteologi dalam Perspektif Islam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah kami memperbaikinya. Berdoalah kamu kepada Allah dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, para peserta dan pengunjung lomba musabaqah syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan utama ekoteologi melahirkan perilaku ekologis yang mencerminkan cinta, kasih, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah, mewujudkan kehidupan harmonis di bumi, serta meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, para peserta dan pengunjung lomba musabaqah syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep utama ekoteologi adalah: pertama, tauhid sebagai landasannya; kedua, kedudukan manusia sebagai manusia
bijaksana. Para peserta dan pengunjung lomba Musabaqah Syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami akan sajikan beberapa bukti betapa para pemikir Islam, lembaga-lembaga serta organisasi Islam yang memberikan perhatian terhadap ekoteologi Islam. Pertama, Sayyid Hussein Nasr dan Dr. Ibrahim Ozdemir, beliau berdua menekankan pada penyatuan spiritualitas dan lingkungan. Kedua, dari kalangan pondok pesantren, misalnya pesantren At-Tori Garut dan pesantren An-Nur Yogyakarta yang mengembangkan fikih lingkungan. Ketiga, dari kalangan organisasi Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia mulai mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup dengan kegiatan organisasinya masing-masing, serta organisasi-organisasi internasional lainnya yang memberikan perhatian serupa terhadap ekoteologi. Dengan juri yang arif lagi bijaksana, para peserta dan pengunjung lomba Musabaqah Syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan. Al-Qaradawi juga berwasiat agar umat Islam tidak merusak lingkungan sekitar karena akan berdampak pada kerusakan yang luar biasa, sebagaimana difirmankan oleh Allah pada Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nas liyusiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan diamalkan oleh tangan-tangan manusia. Kami berikan kepada mereka siksaan agar mereka kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, para peserta dan pengunjung lomba Musabaqah Syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran utama yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, larang bertaklian. Allah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki, menekankan bahwa Dia tidak menyukai kerusakan. Kedua, menjadi khalifah yang baik. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dengan tugas menjaga dan memakmurkan, bukan merusak atau mengacaukan. Ketiga, kebersihan sebagai bagian dari iman dan ibadah. Islam menganggap kebersihan seperti toharoh sebagai sistem peradaban dan ibadah, mencakup kebersihan jasmani, rohani, dan lingkungan. Keempat, rahmat bagi alam semesta. Umat Islam diutus sebagai rahmat oleh semesta alam. Ar-Rum ayat 9 yang berarti
sebagaimana firman-Nya. Berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harap, karena rahmat-Nya dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, para peserta dan pengunjung lomba musabaqah syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian syahad Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada negeri kita tercinta Kolaka Utara dan menjaganya dari keserakahan orang-orang yang menimbulkan kerusakan. Kalau bukan setetes tinta, takkan tergubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir kami di sini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin yang sama berbahagia, demikian penampilan peserta dengan nomor